Selamat siang teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan saya sedang berada di daerah Tambora, Jakarta Barat, tepatnya di Kelurahan Duri Utara. Sebuah wilayah yang cukup padat dan minim terkena sinar matahari. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, masih siang hari tapi kondisinya sudah cukup gelap. Padahal kita semua tahu sinar matahari itu punya peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan salah satu penelitian mengatakan bahwa sinar matahari itu bisa membantu kita untuk memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang mengatur suasana hati manusia. Jadi ketika hormon ini kadarnya cukup dalam tubuh manusia, maka perasaan bahagia itu bisa meningkat dan psikologis kita bisa menjadi jauh lebih stabil. Namun kondisi di daerah Kelurahan Duri Utara ini agaknya cukup jauh dari kata ideal karena kondisinya ini agak padat, gelap, dan bahkan agak lembab. Nah, kondisi ini tuh nggak hanya berdampak pada kesehatan fisik, misalnya gangguan pernapasan, tapi juga bisa berpengaruh kepada kesehatan mental. Karena tanpa adanya cahaya alami dan ruang terbuka, manusia itu rentan mengalami stres, kelelahan, atau memiliki perasaan terkukung karena tidak memiliki ruang personal yang nyaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas nih, gimana sih kesehatan mental warga yang tinggal di sini, bagaimana mereka bisa berbagi ruang di tempat yang begitu terbatas, serta kenapa banyak dari mereka yang masih betah untuk bertahan di sini, padahal secara objektif, tempat ini terlihat begitu memberikan banyak tekanan. Sebelumnya selamat siang, kami mahasiswi dari UNJ jurusan Psikologi dari Fakultas Pendidikan Psikologi. Kami dari angkatan 2023 dan semester 4 sekarang. Perkenalkan, nama saya Najla Fadila. Ibu mungkin bisa panggil saya Najla aja. Sebelumnya Ibu boleh dong perkenalkan diri dulu, terus nama lengkapnya, terus posisi atau jabatan Ibu di RWI itu apa? Ya, kenalkan nama saya Ibu Roina. Saya sebagai kader di Mantip di RW 7 Kelurahan Duri Utara. Ibu boleh cerita nggak Bu, kayak setahunya Ibu aja, kayak asal-usul kenapa daerah ini tuh bisa padat banget tuh, kenapa? Ya, faktor utama sih kayaknya dari orang-orang dari daerah yang ini tempat strategis, rame, ada dekat stasiun, apa jadi mungkin buat usaha, buat dagang, buat apa itu lebih mudah. Tapi kalau menurut Ibu sendiri atau mungkin menurut warga-warga lain di sini gitu, kayak ruang yang padat gini atau kayak kurangnya matahari kayak gini tuh ini nggak Bu, bikin Ibu ngerasa jenuh kah atau capek gitu, ada nggak? Ya, kalau kayak padat banget sih kadang ngerasa gitu juga sih ya, kayak pengen pindah-pindah tempat yang ini gimana sih ya, udah nyaman gitu, maksudnya udah terbiasa gitu, jadi nggak dijadiin beban. Tadi kan kita udah bahas ya kayak kurang sinar matahari ataupun kayak terlalu padat gitu. Ya. Itu menghambat komunikasi warga di sini nggak sejauh ini? Kalau menghambat sih enggak sih ya, komunikasi ya tetap aja kita kalau misalnya ada apa-apa selalu kasih tahu, misalnya ada informasi apa, ada perimbangan nih posyandu ada, kita kasih tahu. Kalau Ibu lagi ngerasa capek gitu, biasanya Ibu punya cara nggak atau punya siasat biar kayak pulih lagi gitu? Capek kalau lagi tidur kalau memang benar-benar capek nih, udah habis kegiatan udah capek tidur bulan sekali, kalau enggak suka ngadain tur kita warga-warga sini. Kalau menurut Ibu, jika ada yang bisa diubah dari lingkungan ini tuh apa yang harus diubah? Ya, Harus dirubah kayaknya susah sih ya, kalau merubah maksudnya tempat yang udah yang memang orang ini udah tinggal di sini susah juga Kak, mau merubah paling tambah, kalau enggak dirubah paling penghijauan. terus kalau misalnya Ibu atau warga sini gitu mau dipindahin ke tempat yang lebih lapang itu kira-kira bersedia nggak? Atau emang udah nyaman aja tinggal di sini? Kayaknya kalau saya yang belum punya rumah mah nggak apa-apa. Oke, atau mah. Tapi kalau yang punya rumah di sini ya udah nyaman deh. Ya, udah nyaman di sini. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi stres psikologi. Jadi, menurut Lazarus dan Folkman, stres itu nggak hanya datang dari lingkungan yang ribet dan penuh tekanan. Stres itu bisa datang dari gimana kita ngerasain lingkungan kita tuh penuh ancaman gitu. Kayak beban itu nggak bisa kita tangani lagi. Nah, cara kita menilai situasi tersebut disebut cognitive appraisal. Nah, misalnya, penduduk yang tinggal di daerah padat seperti di Duri Utara ini, mereka mungkin sehari-harinya mengalami kebisingan, ruang yang padat, dan ketidaknyamanan secara fisik. Tapi kalau mereka udah terbiasa dan mendapat support dari orang-orang sekitar, mungkin stres yang mereka rasain itu nggak terlalu tinggi gitu. Gimana mereka menanggapi lingkungan sekitarnya, itu juga memengaruhi kesehatan mental mereka gitu. Semua cara mereka menilai situasi tersebut dan strategi coping yang mereka pakai, itu juga bisa memengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, contohnya strategi coping yang dipakai, mungkin mereka copingnya dengan berinteraksi dengan tetangga, atau misalnya bersosialisasi di gang-gang tersebut, atau membuat rumah mereka menjadi nyaman, atau bahkan mereka juga melakukan jokes gitu tentang keterbatasan dan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Hal-hal kecil seperti itu yang menjadi strategi coping mereka untuk tetap menjaga kesehatan mental mereka seperti itu. Namun, ada satu aspek penting yang mempengaruhi kehidupan seseorang, yaitu ruang. Ruang terbagi menjadi dua, yaitu ruang publik dan ruang privat. Ruang publik merupakan tempat di mana seseorang berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan ruang privat adalah tempat di mana seseorang merasa aman, tenang, dan memiliki kuasa atas lingkungannya. Di Duri Utara ini, antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Karena orang-orang melakukan aktivitas yang termasuk dalam aktivitas privat di ruang terbuka, seperti mencuci, makan, maupun tidur. Ketika seseorang kurang mendapatkan ruang privasi, itu akan mempengaruhi mereka seperti kelelahan mental dan mempengaruhi emosi mereka. Sebuah riset menunjukkan bahwa kurangnya ruang privasi akan berdampak pada well-being mereka.
Namun menariknya, banyak warga tidak menanggapi hal ini sebagai permasalahan besar. Lalu mengapa? Kondisi ruang yang sempit, keterbatasan sinar matahari, hingga minimnya privasi. Semua tampak seperti sumber tekanan. Tapi justru banyak warga yang tetap bertahan. Memahami hal ini, kita perlu melihat manusia beradaptasi terhadap lingkungan. Adaptasi teori yang dikemukakan oleh Helson tahun 1964 menyatakan bahwa standar kenyamanan seseorang bisa berubah sesuai pengalaman yang berulang. Semakin sering seseorang tertentu, maka kondisi itu akan menjadi titik acuan baru. Di Duri Utara, keterbatasan sudah menjadi bagian dari keseharian. Maka, bukan berarti warganya tidak melihat masalah, tetapi mereka sudah beradaptasi secara psikologis. Adaptasi ini diperkuat oleh faktor-faktor lain seperti kohesi sosial, rasa aman, dan kenangan masa kecil yang membuat tempat itu terasa seperti rumah. Artinya, rasa betah bukan berarti lingkungannya ideal, tetapi karena standar adaptif. Mereka sudah terbentuk berdasarkan pengalaman hidup yang konsisten. Jadi lingkungan memang bisa mempengaruhi kita baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Tapi reaksi kita terhadap lingkungan itu tidak selamanya harus putih maupun hitam. Nah, dengan memahami teori stres, ruang, dan juga adaptasi, kita jadi bisa paham kalau warga di Kelurahan Duri Utara ini tidak hanya sekedar tahan banting, tapi juga memiliki makna persepsi sendiri terhadap tempat tinggal mereka. Tapi kita juga tidak bisa menyebut adaptasi sebagai kenyamanan, karena warga bertahan bukan karena betah, tapi karena memang tidak punya pilihan lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau terus membiarkan warga terus-menerus hidup seperti itu, atau membuka ruang bagi perubahan? Nah, di sini pemerintah, arsitek kota maupun masyarakat harus bersatu untuk membangun kehidupan yang lebih layak, karena semua manusia berhak untuk mendapatkan hidup yang sehat dan juga manusiawi.